Ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya nih ngopi, tempatnya lumayan jauh di Panjang. Udaranya panas, tapi kok ngopi di sini tetap enak gitu. Karena anginnya sepoi-sepoi. Maklum, Panjang dekat laut, bro. Nah, ini saya sekarang lagi ada di kantor Koramil. Nah, Koramil untuk di wilayah Kecamatan Panjang. Ngapain di sini? Numpang ngopi sih, sama minum air putih. Agak sini kita mau ajakin ngobrol dan ramilnya. Kabar-kabarnya orangnya energik, aktif, masih muda, pasti kreatif. Kayak apa sih orangnya dan obrolannya apa ya? Pantengin terus. Kita ntar ngobrol, tapi saya ngopi dulu, ya. Sekarang kita mau ke nemuin dan ramil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Izin Pak, ganggu Pak. Masya Allah. Izin Pak. Sehat. Deki sehat dari. Kita kesini aja. Ya, iya. Kesini aja. Ini posisi ruangannya kayak comment center di mana? Tempat lu sering nongkrong ya, Nda ya? Sampai dari ini ya. Iya. Wih, saya kaget nih. Pemirsa nih, dan ramilnya muda banget. Emang kemarin sekolah lulusan Akmil ya, dan ya Akmil tahun berapa itu, Mbak? Saya lulusan Akademi Militer tahun 2007. 2007. Wah. Terus memang kalau kita bicara Akmil, emang waktu sekolah memang udah mau jadi tentara ya? Niatannya, cita-citanya atau gimana sih ceritanya? Waduh. Jadi sebenarnya nggak niat sih sebenarnya jadi tentara. Dulu ya. Iya, terus At the time tuh nggak dulu Iya. sebetulnya nggak kepengen punya cita-cita jadi tentara. Cuma kakek saya itu tentara. Jadi bapaknya dari ayah saya itu tentara. Beliau juga seorang pejuang pada saat pemberantasan kelompok DITII di Tasikmalaya. Iya, iya. Jadi kakek saya itu sebagai komandan kompi kesehatannya pada saat itu. Kalau terkait masalah jadi tentara, sebetulnya nggak ada juga mas. Pada saat itu, ya seperti anak muda lulusan SMA dulunya, ya cita-cita habis lulus SMA itu, ya pengennya kuliah. Oke, itu di mana tuh? Di kota apa tuh? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, lulus sekolah, maksud sekolah SMA itu pengennya ya kuliah gitu. SMA mana tuh di Bandung? SMA Negeri 9. SMA 9 terkenal. SMA Negeri 9. Anak gaul nih berarti nih dulunya nih. Sama SMA-nya dengan Pak Kasar, Jenderal Dudung. Iya. Beliau alumni SMA Negeri 9 Bandung juga. Allah, iya. Seperti itu. Saya pengennya kuliah. Lulus sekolah pengen kuliah, oke. Pengen kuliah karena kebetulan saya agak pinter lah dulu lah, sedikit gitu nilainya agak bagus. Wah, ini ranking terus nih mesti nih. Ya enggak, cuman pada situ diberi kepercayaan untuk program PMDK, penelusuran minat dan bakat. Oke. Di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung. Unpad ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan, di ITB. ITB, Masya Allah, ITB pinter sih. Ya, Terus. Cuman saya berpikir kalau saya kuliah membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian juga ya pada saat itu kan keluarga pun secara pembiayaan tidak bisa optimal lah, saya menilai seperti itu. Karena apabila saya kuliah juga masih tetap akan membebani lah, ibarat kata meskipun orang tua ikhlas gitu, tapi saya nggak mau nanti saya menjadi beban keluarga. Akhirnya saya memilih jalur ya sekolah kedinasan. Sebetulnya intinya ke sekolah dinasan. Nah, akhirnya pada itu lihat lagi lari gitu kita di lapangan Saparua Bandung, dan situ kan dekatan dengan Kodam 3 di Siliwangi. Iya. Nah, situ ada pendaftaran Akademi Militer. Saya daftarlah Akademi Militer. Dan alhamdulillah tes pertama langsung lulus. Wah. Terus lulus Akmil tuh, Dan? Ya. Tugas pertama di mana? Penugasan pertama saya di Batalion Kavaleri 2 Ambarawa di Kodam 4 di Ponorogo. Jawa Tengah ya? Iya, di Jawa Tengah. Nah, saya lulus Setan 2,
menjabat sebagai komandan peleton. Ya. Berawal dari komandan peleton paling junior dulu 3, 2, 1, kemudian perwira staff saya 2 kali. Pertama perwira staff operasi Di tempat yang sama? Iya, di Oke. tempat sama. Perwira staf operasi, setelah perwira staf operasi menjabat perwira staf intelijen. Setelah perwira staf intelijen, saya menjabat komandan kompi kurang lebih 5 bulan di batalion. Setelah itu saya mendapatkan atau dianugerahi atau diamanahi sebagai komandan kompi Kaveri 2 BS di Yogyakarta. Nah, ini yang paling berkesan. Oh, dari Semarang ya, ya, pindah ke Jogja. Ya, betul. Oke. Ini yang paling berkesan karena posisi pada saat itu meskipun kapten, komandan kompi, tapi strategis di wilayah Kodam karena Iya. saya bertanggung jawab pada saat itu langsung kepada Pangdam. Oh, itu ya, pada Ya, saat betul. menjabat itu ya. Pengarahannya langsung kepada Pangdam dan memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP untuk RI1, RI2 dan tamu setingkat kepala negara. Oh, jadi tugasnya itu fokus pengamanan VVIP Betul. pada saat itu ya, Dan? Fokus pengamanan VVIP. Terus kalau VVIP nggak berkunjung ke Jogja, kita santai dong? Tidak. Tidak. Ya, artinya boleh lah secara pressure pressure pemikiran atau mental ya kita longgarkan lah. Iya. Tetapi secara kesiapsiagaan kita tetap siap siaga on call dan mengisi kegiatan sehari-harinya ya dengan latihan, dengan pembinaan satuan yang sudah diprogramkan oleh komando atas pada saat itu. Oh gitu ya. Terus tapi emang suka tembak-tembakan kali dari dulu kali ya? Apa enggak juga sebenarnya? Emang sama sekali nggak kepikiran itu megang senjata atau apa? Pernah nggak kepikiran waktu sekolah atau? Ya enggak gambaran karena dulu saya saking polosnya ya mungkin saya tahu kakek saya tentara Pejuang ya. saya hanya just mendengar cerita aja gitu ketika kakek berjuang nembak perang dengan gerombolan pada saat itu hanya just diceritain. Kalau wujud seseorang bawa senjata itu saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Bayangan pun tak ada ya. Bayangan pun tak ada ya karena itu tadi pemikiran saya pada saat itu ya kuliah gitu tidak ada ke arah sana untuk sebagai tentara. Iya. Dan kemudian saya nanya teman-teman saya juga ada beberapa teman yang ingin masuk akademi militer pada saat itu. Saya tanya, memang kalau masuk akademi militer kita lulus jadi apa? Dia bilang jadi perwira. Pemikiran saya perwira itu beda gitu. Karena dia sendiri waktu itu ceritanya bohong gitu, just kidding ke saya. Kalau katanya untuk berperang itu untuk yang berpangkat merah katanya dan yang hitam itu artinya tamtama dan bintara tuh prajuritnya. Terus kita golongan perwira itu hanya ngatur masalah strategi di markas gitu, tidak terjun ke pertempuran. Tapi faktanya setelah saya menjalani, justru leadershipnya yang harus paling terdepan gitu untuk mendukung operasional satuan seperti itu. Terus ada pengalaman berkesan nggak waktu jadi kapten di tugas di Jogja yang pengamanan VVIP? Kayak semuanya berkesan banget. Ya, karena itu kan kita menyangkut masalah keselamatan pejabat negara ya. Jadi setiap kegiatan itu adalah suatu kegiatan yang baru yang tidak bisa kita samakan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Itu artinya suatu tugas operasional yang baru. Jadi artinya kita selalu berpikir ini kegiatan baru, pasti ancaman dan cara bertindak pada saat itu pun juga harus melakukan cara bertindak yang baru. Iya. Berarti itu zaman udah masuk Pak SBY ya, Dan ya? Waktu jadi di Jogja, kita tugas di Jogja. Oh sudah Pak Jokowi. Oh sudah Pak Jokowi ya, ada Pak Jokowi. Tahun 2015. Udah 2015 itu ya. Iya. Oke, terus dari Jogja? Setelah dari Jogja, saya sekolah, namanya sekolah lanjutan perwira untuk alih golongan menjadi pamer. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Habis itu saya mendapat tempat yang baru, penugasan yang baru di Kodam 2 Sriwijaya di Palembang. Di Palembang. Di Staf Intelijen Kodam 2 Sriwijaya. Tapi itu udah pangkat udah naik tuh ya? Ya, waktu itu pangkatnya masih kapten, tapi secara golongan sudah golongan mayor. Jadi kapten promosi untuk ke mayor. Iya. Terus kalau di Palembang flat aja ya, biasa aja ya? Ya di Palembang kita sebagai perwira staf ya, jadi artinya kita mensupport, mendukung kegiatan administrasi dari asisten intelijen. Pada saat itu juga kita melakukan supervisi kegiatan khusus, kegiatan intelijen dan pengamanan satuan-satuan bawah yang berada di jajaran Kodam 2 Sriwijaya.
Nah, tapi yang paling berkesan itu kan saya 2 kali tuh di Kodam 2 itu perwira staf di staf intelnya. Yang pertama sebagai Pabanda Penggalangan, yang kedua sebagai Pabandaning. Pabandaning itu Pabanda Screening yang membawahi tentang lead pers, penelitian personil, mental ideologi. Nah, itu terdapat poin kita sebagai kepanitiaan dalam penerimaan prajurit, baik perwira, bintara maupun tamtama. Oh, terlibat ya? Terlibat kita. Gitu. Karena kan baterai atau bagian tes dari penerimaan prajurit itu kan macam-macam nih. Ada kes, ada jasmani, ya kan, ada psikologi, ada akademik. Nah, kita di bagian mental ideologinya. Mental ideologi ya? Ya. Agak kaget nggak, Dan? Kan kemarin begitu lulus sekolah, kita besar di Bandung. Kulturnya Sunda dong ya? Ya. Terus tugas di Jawa Tengah, kulturnya Jawa. Iya. Maju lagi ke DIY, makin halus nih Jawanya. Iya. Promosi pindah ke Sriwijaya. Iya. Lembang Galon, Dan. Itu Galon. Nah, itu ada sempet kaget nggak sih dengan perubahan kultur gitu? Apa kalau kita prajurit udah siap, mau kemana aja siap? Ya kalau itu sih tidak berdampak secara langsung, tidak ya, karena kita juga harus menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Secara sistem penugasan ya sama aja sebetulnya ya, kita mengikuti sistem yang sudah berjalan. Cuman secara kultur daerah ya kita memperkaya diri aja lah. Ya kita ambil sisi positifnya, berarti kita sudah kemana-mana nih, artinya kita sudah bisa menyesuaikan. Karena memang pada prinsipnya masyarakat Indonesia itu welcome sih ya, ramah. Jadi artinya tidak siapapun tidak akan kesulitan apabila kita tinggal atau bergaul dengan orang Indonesia di daerah wilayah manapun. Bangga tuh jadi orang Indonesia ya, Dan ya. Jadi mau dong. Kemana aja orang Indonesia mah baik. Baik. Iya, udah baik tapi dia pegel, Dan. Dia lu pegel kan? Ya udah, kita break dulu. Dan memang pas juga ya, wilayah Panjang kan dari dulu terkenal, Dan memang baru banyak dibina. Iya memang. Panjang ini saya juga sebelum masuk kita kan searching dulu. Ya. Ternyata memang Panjang ini daerah yang memang etnik dan pluralismenya cukup tinggi ya. Nah, sehingga memang kalau tidak dibina, tidak diberdayakan, friksi-friksi yang malah menjadi kontraproduktif untuk wilayah itu sendiri. Iya. Ini ada yang mau kita lihat nih pasti nih kan, pasti ada proses pembinaan ini. Oke. Ke arah mana kita nih, Dan? Oke. Kita ke aula aja ya. Oke. Jadi di aula ini setiap hari Senin dan Sabtu kita ada pembinaan kepada anak-anak sekolah. Tapi mereka ini adalah kaum duafa. Ya Allah. Ya. Sehingga kita fasilitasi, kita ajak belajarnya udah di Koramil aja. Mereka bukan orang yang putus sekolah, tidak. Mereka memang sekolah. Cuman kan sekarang zamannya lagi pandemi ya. Sekolah itu online. Kemudian tidak semua dari mereka, dari kita juga bisa untuk membeli alat komunikasi. Kuota ya. Kuota udah handphone nggak susah beli, kuota juga belum tentu bisa beli ya. Ya sehingga kita ajak sini aja deh. Kita kan wifi ada lah. Sarana belajar seperti papan tulis, aula untuk berkumpul orang gitu ada. Ya, kemudian kita kerjasama sama masyarakat juga yang mereka yang ngajar ini. Iya, ini kan masyarakat juga ini. Mereka mau lah berkenan memberikan sedikit ilmunya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita ini. Ramai juga, Dan. Nah ini Pak Ustadz, ini Guru Haji juga di wilayah kita. Ini salah satu santrinya beliau juga. Oh iya. Ayo kita kesana lihat dulu. Boleh. Jadi kegiatannya selain pelajaran umum juga kita ajari kegiatan pengajian. Nah ini juga pas lagi ada event momentum Kampung Pancasila. Jadi kita sisipkan lah, tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan mereka. Konkret jadi ya program ini ya? Iya, benar Mas. Ini semangat.
Berarti ini udah dimulai sejak komandan pindah ke sini. Ya alhamdulillah kita yang menginisiasi, itu kita belajar sini. Pas saya di sini. Tapi ini baru berjalan sekitar 3 bulan. 2 bulanan ya. 3 bulan. Tepuk tangannya mana? Kita semuanya ya. Ada yang biasa, oke. Ini juga hadro Ini nih. iya benar, ini tim hadro kita juga. Ini Binan Koramil ya juga. Binan Koramil Panjang juga. Wah. Nah, ini tim hadrohnya. Jadi ya untuk apa? Gemar berselawat lah. Iya. Ya, nilai-nilai ibadah, kemudian nilai-nilai religinya terasa kan diperkuat oleh hadroh. Iya. Ya, Gip. Permisi ya, Bu. Ini orang tua dari Iya, ditungguin ya, Bu. harus ditungguin Pak anaknya. Dan saya izin mau tanya sama Ibu ini dulu ya. Silakan. Sini dah, lu sini dah. Bu, ini anaknya ikutan di sini. Iya. Oh, terus gimana, Bu? Ikutan di sini sudah berapa lama? Ya baru berapa bulan ini. Berapa bulan ini ya? Tapi dengan belajar daring terus tambah belajar di sini ngebantu ya, Bu ya? Iya bantu. Iya. Ibu tinggalnya di sebelah mana? Jauh? Sini deket Pak. Oh, dekat sini Iya, ya? Panjang. Jadi tiap hari nungguin anaknya? Iya. Sehat-sehat ya, Bu. Semangat ya, Bu. Ini memang luar biasa nih. Saya agak takjub juga ya. Berarti konkret ya? Yang disampaikan tadi konkret loh, benar? Iya benar. Pemberdayaan benar-benar ada. Betul. Oke. Pemberdayaan masyarakat lah. Jadi ya, kita mendukung pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Jadi amanah itu ya kita laksanakan sesuai dengan tupoksi dari Koramil. Terus kalau di sela-sela dinas masih sempat aktivitas olahraga nggak sih, Dan? Kalau komandan ini olahraganya apa sih? Oh iya, saya dalam seminggu itu Mas memprogramkan untuk diri saya Iya. ya paling tidak 5 sampai 6 hari itu saya harus olahraga. Itu mah hampir setiap hari. Iya, kan kita butuh recovery 1 hari tuh. Satu hari. Cocok, bener. Nah, Itu olahraganya apa kita? ya, kalau pagi-pagi biasanya habis sholat subuh itu saya lari. Masih ya? Ya, saya lari ambil jarak 5 kilo lah. 5 kilo saya target tapi tidak boleh lewat dari 30 menit. Berarti kalau saya sudah lewat dari 30 menit 5 kilo, ya berarti memang badan saya harus saya kecilkan lagi gitu. Berarti sudah Itu nggak berarti enak. pace berapa itu, Dan? 30 menit 5 kilo itu kebut loh, Dan. Ya, itu sekitar pace 5.12 atau 5.10 lah. Tentara beneran ya. Ya kita punya tolak ukur lah. Iya, 30 menit Ya. 5 kilo. Selebihnya paling olahraga ya sama teman-teman perwira, main tenis. Ya. Oh ya, satu lagi. Ah. Dalam pemberdayaan di kita, selain kegiatan yang tadi, anak-anak muda kita juga kita berdayakan. Kita punya klub lari loh Di sini di sini. Cuman pas lagi nggak ada karena latihannya setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, jadi kita punya namanya klan, klub lari Abdi Negara. Nah, jadi klan ini isinya anak-anak muda sewilayah Panjang ini. Dia yang memang memiliki motivasi pengen masuk tentara. Akhirnya kita ya kita terpanggil lah, ya kan kita terpanggil, kebayang dulu ya. kebayang dulu ya kan. Kalau dulu saya nggak ada yang ngelatih Mas, saya nggak ada yang ngelatih, saya otodidak aja. Karena itu ya. Iya, yang mereka banyak yang ngobrol sama saya, mungkin ya aku masih muda gitu kan. Iya. Dari Akmil, akhirnya mereka ngobrol sama saya, mungkin mereka kurang lebih termotivasi. Terus mereka, "Kak, aku mau ikutan latihan di sini." Ya, saya pikir anggota saya kan tentara semua, iya kan? Artinya mereka bisa lah memiliki ilmu kepelatihan gitu kan. Ya, ada Akhirnya pasti. dilatih lah sama anggota saya seperti itu. Ini dari pengalaman masa lalu juga ya. Ya, akhirnya pengalaman masa lalu, betul. bisa Ya, karena memang kalau tidak disiapkan mengikuti tes prajurit seperti itu, mereka akan sulit untuk bersaing. Karena penyiapannya itu kan nggak bisa sehari 2 hari, nggak Iya. bisa. Itu harus program panjang ya untuk menyiapkan dirinya. ya lari itu dia tadi kan Ya. yang harus keliling dalam waktu sekian menit itu ya. Ya, betul, Dan ya? betul. Pull up yang harus kuat sekian. Iya, betul. Iya. Jadi healingnya tuh sambil olahraga kali ya. Iya, betul. Sambil olahraga, kumpul ya kan, mereka Kumpul ya. secara pergaulan juga lebih terkontrol kan. Artinya mereka yang memiliki motivasi untuk maju gitu. Sehingga mengurangi aktivitas mereka dengan pergaulan yang kurang bermanfaat. Ya kita salurkan aja, kan energi mereka banyak.
Betul, dibikin capek dengan olahraga Iya, ya nggak kepikiran lagi mau Iya. aneh. Jadi mereka sehat kan. Iya. Ini satu nih PR nih, Nda. Ini dan perutnya gendut banget ini. Kenapa? Ini yang baju merah ini. PR banget ini dan kurang lari ini. Kurang lari. Nah, ini nyoret-nyoret dinding mural ini, Dan. Oke, Ini apa nih? ini juga program unggulan kita nih. Jadi kita dapat perintah dari komando atas, Kodim dari Korem dari Kodam dari Angkatan Darat dari Mabes TNI. Kita sebagai satuan pelaksana, satuan teritorial paling di wilayah gitu ya. Kita mendapatkan tugas untuk membentuk yang namanya Kampung Pancasila. Ya, Pancasila. Oke. di mana Kampung Pancasila ini tujuan utamanya adalah menanamkan kembali, membumikan kembali nilai-nilai Pancasila. Sebagai sasaran utamanya adalah generasi muda. Iya. Nah, yang mana generasi muda ini yang sekarang mereka di usia 18 sampai 25 tahun, ketika 20-30 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin masa depan untuk bangsa kita. Iya. Nah, kenapa dimuralkan? Sekarang hari gini siapa yang nggak punya handphone? Siapa yang tidak punya sosial media? Betul. Dengan adanya mural, ini akan menjadi spot-spot Instagramable buat bisa mereka unggah. Benar. Artinya daripada mereka jenuh, diberikan edukasi pendidikan Pancasila di sekolah, kan Dengan- jenuh tuh. Dengan cara konvensional kayak zaman dulu itu iya. ya. Dengan cara ini kayaknya lebih fresh deh. Iya. Selain menyalurkan bakat-bakat mereka untuk mewarnai, melukis, mereka juga bisa, oh ya mengingat gitu, oh ya Pancasila itu seperti ini, seperti itu. Dan yang dimuralkan ini adalah penjabaran setidaknya aplikasi dari sila-sila yang terdapat di Pancasila itu. Contoh, sila pertama menggambarkan kerukunan umat beragama. Kita lukis, tuh ada, tuh ya kan, Iya. ada para tokoh, simbol-simbol tokoh agamanya seperti Iya. kiai, Iya. pendeta, biksu, dan lain sebagainya ada di situ. Kita gambarkan simbol kerukunan umat beragama. Kemudian sila kedua menggambarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, Iya. tolong menolong. Kemudian nilai-nilai saling membantu kita mainkan, kita gambarkan. Kemudian persatuan Indonesia, nilai-nilai kebinekaan nih. Nah, kita lukiskan seperti ini, simbol baju adat, kemudian budaya yang lainnya gitu. Kemudian nilai-nilai musyawarah kita ada juga. Kemudian pemilu dan sebagainya sampai dengan sila kelima kita gambarkan. Jadi mural yang di sini merupakan gambaran dari sila-sila Pancasila, Pancasila itu sendiri. Terus pesertanya ini anak-anak sini nih, remaja-remaja sini kayaknya. Ya, ini remaja-remaja sini gabungan juga sama anak-anak pramuka binaan kita juga. Ada ya. Ada. Wah, ini komandannya sudah punya teknik, orangnya gaul, nggak ketinggalan zaman. Sekarang kalau nggak punya medsos memang susah kan? Betul, susah. Jangan-jangan di tataran pimpinan TNI juga udah mulai mewajibkan anggotanya untuk bermedsos ya? Ya, Dalam rangka betul. sosialisasi program-program ya? betul. Memang salah satu perintahnya, direction yang diterbitkan dalam surat itu juga salah satunya memanfaatkan akses sosial media. Seperti itu. Itu, Mas. Jadi Kampung Pancasila ini juga selain kegiatan fisik ya seperti ini, pembuatan mural, tapi juga kita melakukan kegiatan non fisiknya. Apa tuh? Ya, kegiatan non fisik lebih kepada sasarannya adalah pembentukan opini, sikap, serta mendidik perilaku masyarakat dalam hal berpancasila itu sendiri. Ya, dengan cara kita adakan sosialisasi, kita adakan gerbek wajib hafal Pancasila, Mas. Ada itu ya? ada, misalkan ada tamu nih ke sini, kita stop dulu nih, tapi dengan cara yang santun Ya, tentunya. ya. Permisi Pak, Bapak mau ketemu siapa? Misalnya, dia bilang, saya mau ketemu Pak Haji Wawan. Oh boleh ketemu Pak Haji Wawan. Kalau mau ketemu Pak Haji Wawan, Bapak boleh lewat sini. Hafal nggak sila Pancasila? Nah, kita cek, oh boleh. Kalau sudah hafal, oh baru silakan mereka masuk. Walah. Tapi kita tidak mempres gitu. Itu kan sifatnya hanya untuk membudayakan saja. Paling tidak masuk kampung ini wajib hafal Pancasila. Kalau nggak hafal juga nggak dipusat ya, Dan? Enggak. Nanti dikasih tahu juga. Yang ketiga barangkali dia lupa gitu Iya. kan, seperti itu. Kayak lu hafal aja Pancasila nggak? Lu hafal nggak sekarang? Hafal dong. Bener. Dan saya izin tanya yang lagi gambar ya, Dan? Oke. Ini namanya Juhen ini. Wah, Keras wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga. Jangan Jaga.
beda nih, ini beda nih. Biasanya remaja sekarang kan mulai udah nggak terlalu familiar dengan yang namanya Salim ya. Budaya kita kan kalau saya dulu sih masih ketemu yang lebih tua Salim. Iya. Sekarang nah ini di Panjang saya ketemu nih. Ya berarti Pancasila kita sudah masuk ke dalam sanubari ini juga. Benar Gitu kan? Iya, itu gambar apaan? Ini apa ngewarnain warna hijau buat bajunya si pedagangnya biarin lebih keren lagi lah, masa kita putih aja. Oh gitu. Emang biasa ngelukis? Ya nggak, kalau ngelukis enggak sih, cuman suka aja ngegambar, ngewarnain. Gitu ya. Iya. Berarti trik-trik panas gini nggak apa-apa nih? Nggak masalah sih kalau misalnya buat bisa tahu kawan-kawannya bisa foto. Oh kita relain lah panas-panasan buat mereka-mereka. Ah ini lu ngomong gue cewek lu nih pasti nih. Ya. Cewek aja belum ada. Oke, man. Thank you ya. Hati-hati bang. Nah ini sekarang spot yang menurut saya juga bikin nyaman buat nongkrong dan kopi, ada kolam ikan, angin spoi-spoi dari laut Ya. deh, bukan lagi. Ya, biar nggak terlalu tegang lah. Iya. Jadi anggota Ya. habis melaksanakan rutinitas kedinasannya, tempat rekreasinya ya ke sini. Sampai dia bikin laporan, adem kan? Iya. Seperti itu. Jadi memang kita berusaha lah sebagai komandan, meskipun dalam skala kecil, kita berusaha menyiapkan pangkalan kita itu senyaman mungkin. Karena dengan pangkalan yang nyaman itu akan meningkatkan kinerja dan rasa memiliki yang tinggi. Iya. Sehingga mereka pasti bakalan lebih semangat lagi dalam berdinas. Bener nih. Pokoknya kali ini kunjungan Nongki ke kantor Koramil Panjang nih emang luar biasa, banyak banget pesan yang didapat. Pemberdayaan masyarakat itu tadi yang luar biasa sekali. Amin, alhamdulillah. Ya, jangan capek dan tetap terus bersemangat Enggak, ya. tetap Pokoknya NKRI ini- harga mati. Wah, mantap. Saya terima kasih sudah Sama-sama, Mas. dikasih Sama-sama. waktu sama Oke, komandan untuk ya. kita ngobrol dan Nongki pamit dulu. Ingat, NKRI harga mati. Makasih ya Dan, izin Dan. Assalamualaikum.